Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 November 2023, hari Rabu, Pekan Biasa ke-32, disusun dan dibawakan oleh Frater Ansel Ngenta SVD. Selamat mendengarkan. Mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perikop Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 hari ini mengisahkan bahwa ada 10 orang kusta yang menderita sakit kusta dan mereka diasingkan dari keluarga. Tidak ada orang sehat yang peduli dan memperhatikan mereka. Maka mereka berjuang untuk bisa sembuh. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, mereka berteriak meminta tolong dan mengatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menolong dan menyembuhkan mereka. Mereka memiliki suatu harapan besar ketika melihat Yesus. Lalu, bagaimana tindakan Yesus terhadap mereka? Yesus menyuruh mereka pergi dan memperlihatkan diri kepada imam-imam, padahal mereka pikir bahwa Yesus yang akan langsung menyembuhkan mereka, tetapi Yesus malah menyuruh mereka untuk menemui imam-imam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus. Meskipun belum tahu, mereka ikuti saja perintah Yesus. Barangkali dalam hati mereka berpikir, kenapa Yesus menyuruh mereka melakukan hal demikian? Namun dengan penuh iman, mereka berjalan
dan ternyata di tengah jalan mereka menjadi tahir. Ketahiran mereka merupakan jawaban dari pengharapan, kepercayaan, dan kesediaan mereka untuk mengikuti perintah Tuhan, sehingga akhirnya apa yang menjadi keinginan mereka, yaitu kesembuhan, terjadi pada mereka. Dan di antara 10 orang kusta itu yang telah menjadi tahir, 1 di antaranya kembali dan memuliakan Allah serta mengucap syukur. Orang itu adalah orang Samaria, sedangkan 9 orang yang lain tidak kembali. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Ketika kita ada dalam kesakitan dan penderitaan, kita datang kepada Yesus. Namun ketika kita telah sembuh, kadang kita lupa untuk mengucap syukur. Kita melupakan Tuhan dalam sekejap. Hanya orang yang benar-benar beriman dan dekat kepada Tuhan saja yang akan mengucap syukur. Bersyukur itu bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Karena itu, saya mengajak kita, apapun persoalan yang kita alami, bawalah pada Tuhan, memohon pada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk menyelesaikan segalanya. Namun kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadilah keluarga yang selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita bisa kuat dan sehat hanya karena kebaikan Tuhan. Kita bisa lewati dan jalani semua hal hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan tak pernah berhenti berkarya untuk mendatangkan kasih dan kebaikan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan mampu menjalani hidup ini dengan baik, meskipun berat. Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.